Shalom Aleichem. Shalom Aleichem buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesua Amasya Roh Kodes dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga atau Samayem selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya akan membahas atau saya akan mengambil topik 4 dampak negatif percaya ramalan. Jadi topiknya adalah 4 dampak negatif percaya ramalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, memasuki tahun 2021 ini, ada yang meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Dan salah satu peramal yang lagi viral saat ini adalah Mbak Yu. Dia adalah seorang peramal yang meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini di negara kita, Indonesia. Dan dia meramal kalau akan ada pesawat jatuh, akan ada pemerasan, akan ada penyanderaan, akan ada pergantian presiden di tahun 2021 ini. Dan dia juga meramalkan akan ada penjaraan. Dan salah satu ramalannya ini adalah akan ada pesawat jatuh. Dan banyak yang mempercayai dan meyakini ramalannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berada saat ini, kita sebagai umat Nasrani yang percaya kepada Tuhan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, apakah kita sebagai umat Nasrani harus percaya pada ramalan? Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya akan memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sebagai umat Nasrani, umat yang percaya kepada Bapak Yahweh Besem Yesua Amasya Roh Kodes, kita sebagai orang yang beriman dan percaya pada Bapak Yahweh Besem Yesua Amasya Roh Kodes, kita tidak boleh percaya yang namanya ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di dalam kitab Imamat, di dalam kitab Imamat ayat 19 mengatakan, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, dan janganlah kamu menilah atau ramalan. Jadi bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menilah ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Bapak Yahweh Besem Yesua Amasya Roh Kodes, kita itu tidak boleh mempercayai yang namanya ramalan, karena firman Tuhan melarang kita untuk mempercayai yang namanya ramalan. Apakah itu ramalan positif atau ramalan negatif?
itu kita tidak boleh mempercayainya, karena kalau kita mempercayai ramalan, baik itu ramalan yang positif atau ramalan yang negatif, itu kita akan melanggar firman Tuhan di dalam kitab Imamat 19 yang mengatakan, janganlah kamu menela ramalan. Dan kita tidak boleh mempercayai yang namanya ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi kalau kita mempercayai ramalan, itu ada 4 dampak negatif. Jadi ada 4 dampak negatif yang akan terjadi kepada seseorang yang mempercayai namanya ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, di sini saya akan memberitahukan 4 dampak negatif percaya ramalan. Yang pertama adalah, dampak negatif yang pertama adalah kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita jadi tidak percaya diri. Dan dampak negatif yang ketiga adalah motivasi hidup itu tidak ada. Itu dampak yang ketiga, motivasi hidup itu tidak ada. Dan yang keempat, itu ramalan bisa merusak persahabatan dan persatuan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, itulah keempat dampak negatif kalau kita mempercayai ramalan. Jadi saudara-saudara, ramalan di tahun 2001 ini yang lagi viral, ramalan dari Mbak Yu, ramalan dari Roy Kiyoshi, atau ramalan dari orang-orang Indonesia atau orang-orang luar negeri, itu janganlah kita yakini dan janganlah kita percayai. Karena bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kita sebagai umat Nasrani, penyembah Bapa Yahweh Besem Yesus Amasyawih Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Imamat bahwa kita tidak boleh menela dan percaya pada ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kalau sudah menonton video ini, maka mulai saat ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, janganlah percaya yang namanya ramalan. Baik itu ramalan yang positif maupun ramalan yang negatif, jangan dipercaya. Karena kalau kita mempercayai ramalan itu, maka kita melanggar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Imamat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi saya telah membacakan tadi keempat dampak negatif daripada percaya ramalan, yaitu yang pertama, kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Dan kalau yang kedua, kita jadi tidak percaya diri. Dan yang ketiga adalah kita motivasi hidup tidak ada. Dan yang keempat, ramalan bisa merusak persahabatan dan persatuan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, yang pertama adalah dampak negatif yang pertama adalah kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Jadi saudara-saudara, saya jelaskan di sini. Jadi kalau kita mempercayai ramalan, kita itu jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Dan apalagi kalau orang sudah meramal diri kita, kita itu sulit untuk mengambil keputusan dalam hidup. Apalagi kalau negara itu, apalagi kalau ada seseorang yang meramal akan terjadi sesuatu di suatu negara, termasuk di negara Indonesia, maka pemerintah akan sulit membuat keputusan. Hidup kita itu sepertinya diatur. Jadi
Janganlah kita mempercayai ramalan, karena kalau kita mempercayai ramalan, kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Hidup kita ini seperti diatur. Dan saudara-saudara, dampak negatif yang kedua adalah kita tidak jadi percaya diri. Jadi sebelumnya kita percaya diri, tetapi karena kita mempercayai ramalan, kita jadinya tidak percaya diri. Apalagi kalau kita diramal hal-hal yang negatif, kita jadi tidak percaya diri. Dan kalau kita diramal tentang hal-hal yang positif, kita jadi percaya diri, tapi ramalan itu tidak benar alias bohong. Jadi itulah dampak negatif yang kedua dari percaya pada ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, juga kalau kita diramal itu, kita jadi tidak percaya diri dan sulit untuk mengambil keputusan dalam hidup. Juga saudara-saudara, kalau misalnya negara kita Indonesia ini diramal, kalau diramal positif, pemerintah kita bisa jadi percaya diri, walaupun ramalannya itu bohong. Jadi kalau negara kita Indonesia ini, ada seseorang yang meramalkan yang positif, pemerintah jadi percaya diri, meskipun ramalan itu bohong. Dan kalau Indonesia pemerintahannya diramalkan negatif, maka pemerintah kita jadinya juga tidak percaya diri. Dan karena itu saudara-saudara, kalau kita diramal itu, kita jadi, apalagi kalau ramalannya itu negatif, kita jadi takut, khawatir, cemas, dan tidak percaya diri. Jadi saudara-saudara, mulai saat ini janganlah percaya pada ramalan. Apakah itu karena ramalannya positif sehingga dipercayai, itu kita tetap tidak boleh percaya, karena ramalan itu pastinya bohong. Dan kalau toh ramalan itu benar, itu cuma hanya kebetulan saja. Dan sebagai orang yang beriman, firman Tuhan melarang kita untuk mempercayai namanya ramalan. Baik itu orang yang meramal sudah senior atau peramal junior, apalagi peramal senior atau peramal yang sudah junior, senior, dan junior, itu kita tidak boleh percayai, karena semuanya itu adalah, ramalannya itu adalah, semuanya adalah bohong dan tidak benar. Dan firman Tuhan melarang kita untuk mempercayai namanya ramalan. Dan yang ketiga saudara-saudara, dampak negatif yang terjadi apabila kita mempercayai ramalan adalah motivasi hidup itu tidak ada. Jadi saudara-saudara, kita tidak mempunyai motivasi dalam hidup. Jadi saudara-saudara, janganlah kita mempercayai yang namanya ramalan, karena kalau kita mempercayai ramalan, motivasi dalam hidup kita itu akan bisa hilang. Dan yang keempat adalah ramalan bisa merusak persahabatan dan persatuan. Contohnya adalah kalau kita diramal, kalau ada teman-teman kita yang meramal kita, yang mengatakan bahwa nanti teman kamu yang namanya si A itu akan menyakiti kamu atau mengambil barang-barang kamu. Jadi kalau kita mempercayai orang yang meramal teman kita akan mengambil barang-barang kita atau akan menyakiti kita, kalau ada seseorang yang meramal baru kita mempercayainya, maka itu bisa merusak persahabatan kita. Dan belum tentu itu, dan itu kan namanya ramalan, dan itu
kita tidak boleh yakini dan kita tidak boleh percaya, karena itu bisa merusak persahabatan dan juga bisa merusak persatuan di negara kita kalau kita mempercayai namanya ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi saya mengatakan di sini bahwa kalau sudah menonton video ini mulai hari ini, kalau Anda melihat ramalan di media cetak, apakah itu di surat kabar, majalah, atau ramalan di televisi, atau ramalan-ramalan yang kita dengar di radio atau di televisi seperti ramalan-ramalan Mbak Yu, Roy Kiyoshi, dan ramalan-ramalan yang datang dari luar negeri, baik itu peramal-peramal yang sudah terkenal maupun yang belum terkenal betul, atau peramal-peramal yang sudah senior, itu janganlah kita meyakini dan mempercayainya. Meskipun mereka meramal kita yang positif, tetap kita tidak boleh mempercayainya, karena itu semuanya bohong, dan kalau toh itu terjadi itu cuma kebetulan saja. Dan kita harus lebih percaya pada Tuhan Sang Pencipta daripada peramal. Dan firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan melarang kita untuk menilah dan mempercayai yang namanya ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sebelum saya mengakhiri video ini, supaya lebih jelasnya lagi, saya akan membacakannya sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, yaitu 4 dampak negatif kalau kita mempercayai ramalan, yaitu kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Dan yang kedua adalah kita jadi tidak percaya diri atau pede. Dan yang ketiga adalah motivasi hidup kita itu tidak ada, dan ramalan bisa merusak persahabatan dan persatuan kita. Jadi saudara-saudara, mulai saat ini peramal-peramal yang lagi marak di televisi janganlah, boleh kita dengar, kita tonton, boleh-boleh saja, tetapi jangan kita yakini dan percayai ramalan-ramalan mereka, karena baik itu mereka itu meramal kita atau meramal negara kita atau meramal pemerintah kita, itu jangan kita percayai, karena itu semua ramalan itu semua bohong dan tidak benar. Dan sekali lagi, Tuhan Bapa Yahweh melarang umatnya untuk menilah dan percaya pada ramalan. Jadi saudara-saudara, cukup sekian dulu video ini, dan semoga video ini bisa menjadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sekali lagi saya mengatakan, jangan percaya ramalan, karena ramalan itu membawa banyak dampak negatif dalam hidup kita. Dan percaya ramalan itu melanggar firman Tuhan, melanggar firman Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayim. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara, sampai jumpa dulu, dan sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, video ini saudara-saudara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Dan Bapak Yahweh Besem Yesus Amasyah Werakodes selalu menyertai dan selalu memberkati dan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sampai jumpa.